berita yang sepenuhnya membalikan kebijakan Amerika Serikat terhadap Rusia. Hari ini, 7 Januari, Amerika Serikat langsung menyita 2 kapal tangker minyak dari armada bayangan Federasi Rusia, bahkan dengan bendera Rusia. Ternyata di dekat salah satu kapal tangker Rusia yang disita itu ada 2 kapal perang dan bahkan kapal selam milik Federasi Rusia yang seharusnya melindungi kapal tersebut. Namun saat kapal tangker itu disita oleh Amerika, militer Rusia hanya diam saja menyaksikan kejadian tersebut yang membuktikan bahwa orang Rusia hanya bisa membual dan kisah ini memang layak mendapat perhatian khusus. Pada dasarnya, kapal tangker tua, berkarat, dan kosong Bella 1 yang mencoba masuk ke Venezuela untuk mengambil minyak namun menjadi sasaran pengejaran oleh penjaga pantai Amerika Serikat akhirnya mengubah haluan dan menuju Murmansk, Federasi Rusia. Dalam perjalanannya melintasi Atlantik, kapal itu didaftarkan ulang di Rusia dan Rusia mengirimkan personel militer untuk membantunya. Orang Rusia mengibarkan bendera Rusia di kapal tangker dengan harapan Amerika Serikat berhenti mengejar, namun ternyata tidak. Kapal itu melanggar sanksi Amerika Serikat dan pada pagi harinya diputuskan untuk menangkapnya. Segera setelah itu, Amerika menangkap satu lagi kapal tangker Rusia yang digunakan Putin untuk mengangkut minyak secara ilegal. Kremlin telah menyatakan bahwa Amerika tidak berhak menangkap kapal tangker tersebut. Beberapa orang yang emosional di Moskow bahkan menyerukan untuk menyerang Amerika dengan beberapa torpedo. Di Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa, dengar, setidaknya kalian harus membebaskan warga Rusia dari kapal-kapal tangker itu. Setidaknya lakukanlah itu. Sebenarnya secara keseluruhan semua ini ilegal. Secara umum, orang Rusia menegaskan Amerika tak berhak menyita kapal tangker karena kapal-kapal itu resmi berlayar di bawah bendera Rusia. Tapi itu tidak menghentikan Donald Trump. Dan yang paling lucu dari cerita ini adalah foto ini. Pada saat kapal tangker itu disita oleh Amerika, kapal-kapal Rusia bahkan kapal selamnya hanya mengamati apa yang terjadi. Dan puncak dari seluruh cerita ini, Donald Trump secara langsung menuntut pemerintah Venezuela untuk sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe kanal ini, beri like episode ini, tulis komentar, dan subscribe kanal Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video, kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, saya akan mulai dengan informasi terbaru, kedua kapal yang disita oleh Amerika Serikat hari ini terkait dengan Venezuela. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Kristi Noem. Berikut kutipannya. Dalam 2 operasi yang dilakukan hari ini saat fajar, penjaga pantai Amerika Serikat secara berurutan dan terkoordinasi dengan cermat naik kedua kapal tangker dari armada bayangan. Satu di Atlantik Utara dan satu lagi di perairan internasional dekat Laut Karibia. Kedua kapal tersebut, tanker Bella 1 dan kapal motor Sofia, terakhir kali berlabuh di Venezuela atau sedang menuju ke sana. Dan menurut Noem, tim penjaga pantai Amerika Serikat bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dari Departemen Pertahanan, Kehakiman, dan Luar Negeri Amerika Serikat menggunakan keahlian khusus mereka untuk melakukan operasi ini dan melakukan 2 pemeriksaan kapal yang aman dan efektif dengan selisih beberapa jam. Berikut kutipan lain darinya. Para penjahat di dunia telah diperingatkan. Kalian bisa lari tapi tak bisa bersembunyi. Kami tak akan mundur dari misi melindungi rakyat Amerika dan menghentikan pendanaan narkoterorisme dimanapun kami temukan. Titik. Menanggapi hal ini, Kementerian Perhubungan Rusia menyatakan bahwa penyitaan kapal tangker berbendera Rusia oleh militer Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 kebebasan pelayaran berlaku di laut lepas. Tidak ada negara yang berhak menggunakan kekuatan terhadap kapal-kapal itu. Orang Rusia mengingat kembali hukum internasional, benarkah begitu? Tapi seperti yang kita lihat, hal itu tidak menghentikan Trump. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar tengah hari waktu Kiev, Amerika Serikat memulai operasi untuk menangkap kapal tangker Bella 1 yang berangkat dari Venezuela meskipun ada blokade Amerika dan telah mengganti benderanya menjadi bendera Rusia.
1 jam kemudian, Komando Eropa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melaporkan kapal tanker Bella 1 dari Venezuela yang berganti nama jadi Marinera dan berbendera Rusia ditahan di Laut Utara. Kapal yang dikejar oleh kapal-kapal Amerika selama sekitar 2 minggu itu diambil alih karena melanggar sanksi sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat. Hal ini disebutkan dalam rilis dari komando. Operasi ini dilakukan dengan dukungan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat sesuai dengan instruksi Presiden Donald Trump mengenai tindakan terhadap kapal tanker pelanggar sanksi yang mengancam keamanan belahan barat. Perlu diingat bahwa Moskwa sebelumnya secara resmi telah meminta Amerika Serikat untuk menghentikan pengejaran terhadap kapal tanker tersebut. Beberapa hari yang lalu, orang-orang Rusia dengan cepat mendaftarkan ulang kapal tersebut di bawah yurisdiksi Rusia dan menyatakan bahwa sekarang kapal itu bukan lagi kapal armada bayangan, melainkan kapal milik Rusia, sehingga kapal itu seolah-olah tidak lagi terkena sanksi Amerika Serikat. Kremlin juga sempat mengancam bahwa mereka akan menganggap penangkapan kapal tanker itu sebagai tindakan agresi dan sebagainya. Sekilas, tampaknya orang Amerika mundur karena kapal itu tetap melanjutkan perjalanannya ke Rusia. Belakangan diketahui bahwa penjaga pantai Amerika Serikat hanya berhenti sejenak lalu melanjutkan pengejaran kapal tanker itu. Rusia bahkan mengirim kapal selam dan 2 kapal perang ke Atlantik untuk mengawal kapal itu. Namun ternyata kapal perang Rusia memang berada di dekat kapal tersebut saat kapal itu ditahan oleh Amerika. Mereka tidak mengambil tindakan apapun, orang Rusia hanya menyaksikan bagaimana Amerika merebut kapal tanker mereka. Fox News menulis bahwa kapal-kapal Rusia katanya hanya terlambat, tidak sempat tiba tepat waktu. Foto militer Amerika menunjukkan orang Rusia berdiri di dekatnya dan kapal selam mereka muncul, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, menurut Financial Times, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat Pilatus U-28 Draco dan pesawat Angkatan Udara Kerajaan Inggris Poseidon Maritime Reconnaissance and Attack, satu yang dapat digunakan untuk perang anti kapal selam dan pengawasan menuju ke lokasi operasi. Orang Rusia hanya diberitahu lebih baik tidak mencoba, cukup lihat para ahli bekerja dan jangan bertindak macam-macam. Cukup amati saja lalu putar balik dan pergi dari sini, pura-puralah kalian sama sekali tidak pernah ada di sini. Narasumber Columbia Broadcasting System News menyatakan Amerika Serikat memilih menaiki kapal tanker itu, bukan menenggelamkannya. Meski opsi menenggelamkan kapal yang tidak merespon permintaan penjaga pantai juga sempat dipertimbangkan. Penjaga pantai dan pasukan operasi khusus Amerika Serikat juga menangkap kapal tanker Skipper pada Desember yang berlayar dari Venezuela dengan bendera Guyana, namun jelas bagian dari armada bayangan. Kini warga Rusia mengeluh bahwa ini adalah pelanggaran berat hukum internasional oleh Amerika Serikat dan Moskwa akan merespons dengan cara yang sesuai. Bagaimana kalian akan menangis? Nah, hari ini Maska Zakharova, juru bicara mabuk dari Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, meminta kepada orang Amerika agar setidaknya membebaskan warga Rusia dari kapal tanker yang menjadi anggota kru dan memperlakukan mereka dengan baik. Semua orang sudah lupa tentang kapal tanker itu. Kapal tanker yang mana? Bukankah itu bukan milik kita? Anggota Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Federasi Rusia, Andrei Klimov, sebelumnya menyatakan sebelum penangkapan bahwa setiap aksi pembajakan terhadap kapal berbendera Rusia adalah sebuah kasus di ambang perang. Jika kapal tersebut terdaftar pada kami, berlayar di bawah bendera kami di perairan internasional, maka kami memiliki semua alasan untuk melindungi bagian dari wilayah faktual kami ini. Kami memiliki cukup banyak sumber daya untuk melakukan hal itu sehingga mereka tidak akan meremehkan kami. Seperti yang kita lihat, Klimov hanya bicara omong kosong, pada akhirnya kapal tanker tetap disita. Dan di sini saya akan jelaskan satu hal, bagaimana orang Rusia berharap bisa mengakali orang Amerika. Surat perintah penangkapan kapal tanker di Amerika Serikat dikeluarkan saat kapal itu berlayar di bawah bendera Guyana, namun ternyata pendaftarannya palsu. Pihak berwenang berhak menahan kapal tanpa registrasi yang berlayar dengan bendera palsu. Sejak 2024 kapal tanker itu dikenai sanksi Amerika Serikat karena mengekspor minyak ke organisasi Iran yang dianggap teroris oleh Washington. Ketika penjaga pantai Amerika Serikat mulai mengejar kapal tanker ini, orang-orang Rusia menyadari bahwa Amerika benar-benar bisa secara hukum menyita kapal tersebut. Sehingga mereka dengan cepat mendaftarkan kapal itu di Rusia dan berkata, "Dengar, ini bukan lagi armada bayangan, ini sekarang kapal resmi milik Rusia. Ini kami kibarkan bendera Rusia." Rusia memberi
memberikan kapal itu bendera tanpa pemeriksaan formal dan berharap Amerika Serikat berhenti mengejar kapal tanker tersebut. Namun skema ini gagal dan belum lewat setengah jam sudah muncul pesan baru. Amerika Serikat menangkap kapal tanker Sofia berbendera Panama di perairan Amerika Latin. Kapal ini mengangkut minyak Venezuela ke Tiongkok. Tapi kenapa saya bilang kedua kapal itu milik Rusia? Masalahnya, Venezuela memang menggunakan bantuan Federasi Rusia untuk menghindari sanksi Amerika. Biasanya, kapal-kapal tanker itu berada di bawah yurisdiksi Rusia atau berlayar dengan bendera negara lain, tetapi sebenarnya termasuk dalam armada bayangan Federasi Rusia dan mengangkut minyak Venezuela dengan bendera asing. Dengan cara seperti itu, Rosneft mengangkut minyak dari Venezuela dan menjualnya sebagai minyak Rusia atau minyak negara lain, dalam hal ini Amerika. Mereka gagal menipu sehingga Amerika Serikat memblokir hampir seluruh pasokan minyak dari Venezuela. Kepala Pentagon Pete Hegseth menegaskan Amerika Serikat akan tetap memblokir armada bayangan pengangkut minyak Venezuela. Selanjutnya, kutipannya, Amerika Serikat terus memastikan penegakan blokade terhadap semua kapal armada bayangan yang secara ilegal mengangkut minyak Venezuela untuk mendanai aktivitas ilegal dengan mencuri dana. Rakyat Venezuela hanya akan diizinkan melakukan perdagangan sumber daya energi yang sah dan legal sebagaimana ditentukan oleh Amerika Serikat. Seperti yang kita lihat, orang Amerika tidak peduli meski Rusia mengirim kapal selam dan 2 kapal perang untuk melindungi kapal tanker itu. Bluff Putin kembali tidak berhasil, tapi itu baru permulaan. Pemerintahan Donald Trump hari ini menuntut agar penjabat Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengusir Rusia, Tiongkok, Iran, dan Kuba dari negara itu, serta memutus semua hubungan ekonomi dengan negara-negara tersebut. Sumber yang mengetahui melaporkan hal ini ke ABC News. Selain itu, menurut mereka, Venezuela harus setuju untuk bekerja sama secara eksklusif dengan Amerika Serikat dalam bidang eksplorasi minyak dan memberikan prioritas kepada Amerika Serikat dalam penjualan minyak berat. Pemerintah negara Amerika Latin itu harus memenuhi syarat ini sebelum Washington mengizinkan mereka mengekstraksi lebih banyak minyak. Menurut salah satu sumber, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dalam pengarahan tertutup dengan anggota Kongres pada 5 Januari menyatakan bahwa Washington dapat memaksa Venezuela untuk mengambil semua langkah tersebut karena kapal tanker minyak mereka sudah penuh. Marco Rubio mencatat bahwa Caracas hanya memiliki beberapa minggu sebelum mereka menjadi tidak mampu secara finansial tanpa menjual cadangan minyak mereka. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan pemerintah sementara Venezuela akan memberikan hingga 50 juta barel minyak ke Amerika Serikat dan minyak itu akan dijual sesuai harga pasar. Dan dana tersebut akan dia kontrol secara pribadi untuk menjamin penggunaannya demi kesejahteraan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat. Intinya, Washington telah mengambil alih kendali sehingga orang Rusia ada di sini. Kapal selamnya sudah diperbaiki, bisa diambil dan dibawa pulang tanpa masalah. Di sini saya akhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channelnya, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.